Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Bersama saya, Damiana Tribuaneswari dari Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS 2019. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai otot-otot pernapasan dan juga diafragma. Nah, seperti yang kita tahu, sebagian besar organ yang terlibat dalam pernapasan berada di dalam rongga dada kita atau kavitas torak. Dinding dada sebagai pelindung dari organ-organ di dalam kavitas torak juga berperan dalam membantu proses respirasi melalui kontraksi dan juga relaksasi otot-otot pernapasan. Selain itu, terdapat juga diafragma yang selain membatasi kavitas torak dan juga abdomen, juga berperan dalam membantu proses pernapasan. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai otot-otot yang berperan dalam pernapasan dan juga diafragma. Jadi muskuli di dinding toraks itu memiliki fungsi utama sebagai penggerak toraks ketika terjadi inspirasi maupun ekspirasi. Muskuli ini terbagi menjadi 3 lapis, yaitu ada lamina eksterna, lamina media, dan juga lamina interna. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing laminanya. Yang pertama itu ada lamina eksterna atau yang paling luar. Di lamina eksterna ini terdapat 2 macam otot, yaitu musculus intercostalis externus dan juga musculus levator costarum. Yang pertama, kita akan bahas dari musculus intercostalis externa. Jadi pada preparat ini kita bisa lihat musculus intercostalis externa ada di sini, yang serabut ototnya mengarah ke caudomedial. Nah, otot ini merupakan otot dinding toraks yang letaknya paling superficial atau paling dekat di permukaan. Dia ini berorigo pada margo inferior costae. Jadi ada di berorigo dari margo inferior costae atau pelekatan superiornya ada di margo inferior costae, sedangkan untuk insersionya atau pelekatan inferiornya dia ada di margo superior costae yang ada di caudalnya. Jadi dia berada di antara 2 costae yang saling berdekatan. Nah, otot ini membentang dari tuberculum costae di dorsal, lalu berjalan menuju hubungan costochondralis di ventral. Setelah itu melanjutkan diri sebagai membrana intercostalis externa yang membentang ke sternum. Jadi otot ini dia dari belakang, yaitu dari tuberculum costae, dia akan melanjutkan ke depan sampai ke hubungan costochondralis di bagian depan. Setelah itu, dari hubungan costochondralis ke arah sternum, dia akan melanjutkan diri sebagai membrana intercostalis externa. Nah, karena letaknya ada di antara 2 costae yang saling berdekatan, maka musculus ini jumlahnya ada 11 pasang. Nah, untuk lebih mudah mengenali otot ini dalam preparat maupun gambar, dalam preparat ataupun gambar ini, jika kita lihat dari bagian dorsal, maka serabut ototnya ini akan berjalan ke arah caudolateral atau seperti ini. Kalau kita lihat dari bagian dorsal. Sedangkan kalau kita lihat dari bagian ventral atau depan, serabutnya ini akan berjalan ke arah caudomedial atau seperti ini. Jika kita lihat dari arah depan. Nah, kita mengenali otot ini dari arah ventral ini sama seperti saat gerakan kita memasukkan tangan ke dalam saku. Seperti ini arahnya, arah serabutnya. Nah, kontraksi dari musculus ini menyebabkan terangkatnya costae sehingga musculus ini membantu dalam proses inspirasi. Dan musculus ini diinervasi oleh nervus intercostalis. Selanjutnya ada bagian dari lamina externa itu ada musculus levator costarum. Otot ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada musculus levator costarum brevis dan juga musculus levator costarum longus. Yang pertama, untuk musculus levator costarum brevis ini berjumlah 12 pasang, masing-masing berorigo di processus transversus vertebrae cervical 7 sampai vertebrae thoracica 11. Kita bisa lihat pada gambar, di sini dia berorigo pada processus transversus ossis vertebrae. Nah, kemudian serabut ototnya akan berjalan ke caudolateral dan berisensio pada fascias externa costae di caudalnya, tepatnya di antara tuberculum costae dan juga angulus costae. Pada gambar kita bisa lihat dia berinsersio di fascias externa dari costae di caudalnya. Nah, kemudian untuk musculus levator costae longus ini berorigo pada processus transversus vertebrae thoracica 7 hingga 10. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Untuk yang longus, kita bisa lihat dia berorigo pada processus transversus juga dan insersinya juga sama. Namun untuk perbedaannya, untuk yang brevis dia berinsersio pada fascias externa dari costae tepat di caudalnya, sedangkan kalau untuk yang longus dia berinsersio pada fascias externa dari costae 2 costae di caudalnya. Seperti ini. Nah, otot ini berfungsi untuk mengangkat costae ketika respirasi. Jadi dia berperan dalam proses inspirasi.
Yang kedua adalah lamina media atau lapisan tengah. Pada lapisan ini hanya terdapat satu otot saja, yaitu musculus intercostalis internus. Otot ini terletak di posterior musculus intercostalis externus dan berjumlah 11 pasang. Otot ini berorigo pada margo inferior costae. Kita bisa lihat dia berorigo pada margo inferior costae dan berinsensio pada margo superior costae yang berada di caudalnya. Jadi sama seperti musculus intercostalis externus, dia berada di antara dua costae yang berdekatan. Nah, dia ini membentang dari ujung medial spatium intercostae hingga ke angulus costae dan menunjukkan diri sebagai membrana intercostalis interna. Di bagian dorsalnya, serabut ini akan berjalan ke arah caudomedial. Jadi di bagian dorsal dia akan berjalan seperti ini ke caudomedial. Sedangkan pada bagian ventralnya atau bagian depan, dia akan berjalan ke arah caudolateral atau seperti ini. Nah, ini serabut ototnya ini arahnya berkebalikan dari arah serabut musculus intercostalis externus yang tadi sudah kita bahas. Nah, insertionnya ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada di margo superior dari costae dan juga cartilago costae yang ada di caudalnya. Nah, otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis dan berfungsi untuk expirasi, kecuali pada pars intercartilaginea musculus intercostalis di 4 atau 5 SIC bagian kranial yang berfungsi untuk inspirasi. Nah, untuk lapisan yang terakhir ada lapisan paling dalam atau lamina interna. Di lapisan ini ada 3 macam otot, yaitu ada musculus intercostalis intimus, ada musculus subcostalis, dan juga musculus transversus thoracis. Yang pertama adalah musculus intercostalis intimus. Otot ini merupakan bagian dari musculus intercostalis internus. Dia dipisahkan oleh satu celah yang berisi arteri vena nervus intercostalis. Jika pada preparat di sini tidak begitu kelihatan, tapi dia letaknya ada di posterior atau bagian belakangnya dari musculus intercostalis internus. Nah, otot ini membentang antara labium internum sulcus costae di kranial dan melekat ke margo superior costae di caudalnya. Jadi sama seperti musculus intercostalis externus dan juga internus dan juga externus, origo insertionnya origonya ada di margo inferior costae dan insertionnya ada di margo superior dari costae yang ada di caudalnya. Jadi di antara dua costae yang berdekatan. Nah, otot ini berjalan searah dengan musculus intercostalis interna dan diinervasi oleh nervus intercostalis. Fungsi otot ini juga antara lain membantu musculus intercostalis interna. Kemudian selanjutnya ada bagian dari lamina interna yaitu ada musculus subcostalis. Kita bisa lihat pada gambar. Ya, kita bisa lihat pada gambar musculus subcostalis adalah yang ini, yang diberi garis merah ini. Nah, musculus subcostalis ini dia berorigo pada margo inferior costae dekat dengan angulus costae dan serabutnya berjalan searah dengan musculus intercostalis internus dan berisensio pada margo superior costae sejauh 2 atau 3 costae di caudalnya. Otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis dan berfungsi untuk membantu musculus intercostalis interna. Kita bisa lihat pada gambar ada di bagian sini untuk musculus subcostalis. Selanjutnya ada juga musculus transversus thoracis atau musculus sternocostalis. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bagian sini. Nah, ini otot ini melekat pada aponeurosis yang membentang dari fascias posterior processus xiphoideus dan corpus sterni sampai mencapai cartilago costae 3. Kemudian akan berinsersio pada fascias interna dari cartilago costalis 2 hingga 6. Di bagian sini dan juga sini. Nah, otot ini diinervasi oleh nervus intercostalis kedua sampai ke-6 dan berfungsi untuk membantu saat terjadi ekspirasi. Nah, jika kita bisa lihat di preparat, juga bisa dilihat yang di sini, ini merupakan musculus transversus thoracis. Nah, dari otot-otot dinding torak yang berperan dalam proses pernapasan tersebut, jika kita bisa ringkas, maka otot-otot yang berperan saat inspirasi itu terdiri dari antara lain musculus intercostalis externus dan juga musculus levator costarum. Sedangkan otot yang berperan dalam ekspirasi adalah musculus intercostalis internus dan juga musculus intercostalis intimus, kemudian musculus subcostalis serta musculus levator costae. Nah, setelah membahas otot-otot yang membantu dalam pernapasan, kita selanjutnya akan membahas neurovaskularisasi dari dinding toraks itu sendiri. Nah,
Untuk sistema arteriosa di dinding toraks ini didapatkan dari yang pertama cabang dari aorta descendens pars thoracalis, yaitu ada arteri intercostalis posterior dan juga arteri subcostalis. Kemudian ada juga cabang dari arteri subclavia, yaitu ada arteri thoracica interna dan arteri intercostalis suprema. Kemudian ada juga cabang dari arteri axillaris, yaitu arteri thoracica superior dan lateralis. Nah, arteri intercostalis ini menembus pada setiap spatium intercostae atau SIC. Pada tiap SIC akan terdapat 3 jenis arteri intercostalis, yaitu ada arteri intercostalis posterior yang dia lebih besar dan juga arteri intercostalis anterior yang dia lebih kecil. Nah, untuk venanya sendiri ada beberapa vena, yaitu yang pertama ada vena intercostalis anterior dan juga vena musculofrenica, yang kemudian dia akan bermuara di vena thoracica interna dan kemudian akan bermuara lagi ke vena brachiocephalica. Kemudian ada juga vena intercostalis posterior yang akan bermuara ke vena azygos untuk di daerah yang bagian kanan, dan juga bermuara ke vena hemiazygos dan juga hemiazygos aksesoria, dia dari bagian yang kiri. Nah, untuk inervasi dari dinding toraks ini sendiri mendapatkan inervasi dari nervi thoracalis 1 sampai 12 yang akan bercabang setelah keluar dari foramen intervertebralis. Nah, setelah membahas otot-otot yang berperan dalam pernapasan, selanjutnya kita akan membahas mengenai diafragma atau kita sebut juga dengan fren. Diafragma ini memisahkan antara kavitas torakis dan juga kavitas abdominis. Diafragma terdiri dari 2 bagian utama. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, diafragma ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ada pars muscularis di bagian perifer dan juga centrum tendineum di bagian sentral. Centrum tendineum yang kita bisa lihat ini berwarna lebih pucat atau yang lebih putih. Nah, pars muscularis sendiri ini terdiri dari beberapa bagian. Ada pars ternalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Yang pertama untuk pars ternalis, dia ini merupakan berkas otot kecil yang melekat pada bagian dorsal processus xiphoideus. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini merupakan pars ternalis di bagian dorsal dari processus xiphoideus. Nah, lalu dia akan berjalan descendant atau turun ke centrum tendineum. Nah, seperti ini. Di kedua sisinya, di sebelah processus xiphoideus terdapat sebuah trigonum sternocostal lari yang kita bisa lihat di sini. Trigonum sternocostal di bagian kanan dan juga kiri dari processus xiphoideus. Nah, ini akan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan beberapa vasa limfatika. Setelah ini juga merupakan tempat lemah atau locus minimalis resistensi yang sering terjadi hernia diafragmatika. Nah, kemudian yang kedua ada pars costalis. Bagian ini berorigo pada fascias interna 6 cartilaginous costalis dan 4 os costal paling caudal. Serabutnya akan berjalan ke medial dan berinsersio ke centrum tendineum. Pada gambar kita bisa lihat yang bagian ini. Nah, pars costalis inilah yang nantinya memberikan bentukan kubah pada diafragma. Maka pada gambar kita bisa lihat jika diafragma ini berbentuk seperti kubah, nah itu disusun oleh pars costalis dari pars muscularis diafragma. Yang ketiga ada pars lumbalis. Otot dari pars lumbalis ini berorigo pada 2 buah arcus lumbocostalis dan pars superior dari corpus vertebrae lumbalis. Kedua arcus lumbocostalis tersebut yaitu yang pertama ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial. Pada gambar kita bisa lihat yang ini. Ini merupakan ligamentum arcuatum medial. Nah, ligamentum ini merupakan penebalan dari fascia yang menutupi bagian kranial dari musculus psoas major. Jika kita lihat ini merupakan musculus psoas major dan ini merupakan ligamentum arcuatum medial. Nah, ligamentum ini membentang dari corpus vertebrae 1 atau 2 sampai ke ujung processus transversus vertebrae yang sama. Kemudian yang kedua ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum yang lateral. Jika pada gambar kita bisa lihat yang ini merupakan ligamentum arcuatum yang lateral. Ligamentum ini merupakan penebalan dari fascia yang menutupi bagian kranial dari musculus quadratus lumborum. Jika kita lihat di gambar, ini merupakan musculus quadratus lumborum. Dan ini merupakan ligamentum arcuatum lateral. Ligamentum ini akan membentang dari tempat di mana ligamentum arcuatum medial melekat dengan processus transversus sampai ke costae 11 atau 12. Bagian pars lumbalis diafragmatica yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk 2 crura muskuler, yaitu ada crura crus dextrum dan juga crus sinistrum.
Nah, cruce dextrum ini melekat pada 3 atau 4 vertebrae lumbalis, sedangkan untuk cruce sinistrum dia melekat pada 2 atau 3 vertebrae lumbalis. Batas medial dari kedua crura ini akan saling menyatu dan membentuk sebuah ligamentum yang disebut ligamentum arcuatum medianum. Jika kita bisa lihat di sini yang berwarna putih, ini merupakan ligamentum arcuatum medianum. Jika yang tadi mediale, yang ini adalah medianum. Nah, ligamentum arcuatum medianum ini dia terletak di ventral dari aorta sehingga dia akan membentuk hiatus aorticus. Pars diafragmatika yang melekat pada koste 11 dan juga 12 itu seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostal Bosdalecki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Jika kita lihat di gambar, ini merupakan trigonum lumbocostal Bosdalecki. Nah, selanjutnya kita setelah membahas pars muscularis, kita akan membahas mengenai centrum tendineum dari diafragma. Jika kita lihat di gambar ini, kita bisa mengenali centrum tendineum yang dia warnanya lebih putih atau lebih pucat di bagian tengah. Nah, dia merupakan bagian diafragma yang terletak di tengah dan terdiri dari aponeurosis yang tipis dan kuat. Pada bagian ini terdapat beberapa bangunan penting, di antaranya ada hiatus aorticus. Di sini kita bisa lihat ada hiatus aorticus setinggi vertebrae thoracalis 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoraxicus, vena azygos, dan juga vena hemiazygos. Kemudian ada juga hiatus esophagus. Di bagian sini, ini merupakan hiatus esophagus. Dia terletak setinggi vertebrae thoracalis 10 yang dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esophagi dari arteri gastrika sinistra. Ini merupakan hiatus esophagus. Kemudian yang ketiga ada foramen vena cava morgagni. Di bagian sini, dia terletak setinggi vertebrae thoracica 8 dan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Dan yang terakhir ada juga trigonum sternocostal lari yang dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vasa lymphatica yang sudah kita bahas di bagian depan tadi, di bagian sini. Jadi jika tadi kita melihat diafragma dari gambar ideal, maka kita bisa melihat diafragma dari gambar preparat. Di sini saya mengambil gambar preparat dari Laboratorium Anatomi FKUNS. Nah, di gambar ini merupakan diafragma dilihat dari aspek inferior. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada foramen vena cava morgagni, ada foramen esophagus, dan juga di sini ada hiatus aorticus. Nah, untuk mengenali hiatus aorticus ini, dia itu letaknya ada di posterior dan dia lubangnya itu biasanya tidak sempurna karena dia melekat dengan bagian posterior. Nah, untuk mengenali pada preparat juga, untuk mengenali centrum tendineum itu merupakan bagian dari diafragma yang dia warnanya lebih pucat dari bagian di sekitarnya. Nah, setelah membahas mengenai diafragma, kita selanjutnya akan membahas mengenai neurovaskularisasi dari diafragma. Yang pertama, untuk inervasinya, diafragma ini diinervasi oleh nervus phrenicus yang merupakan segmen cervical 3-5. Kemudian untuk vaskularisasinya, diafragma ini divaskularisasi oleh yang pertama ada arteri phrenica superior, arteri phrenica inferior, ada arteri pericardiophrenica, dan juga arteri musculophrenica. Selain itu juga ada vaskularisasi dari arteri intercostalis posterior ke 10-12. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai otot-otot pernafasan dan juga diafragma. Semoga bermanfaat dalam membantu pemahaman kita dalam mempelajari materi kardiorespirasi. Semangat!